Kalau para netizen perhatiin dan para admin perhatiin juga. Kalau para netizen perhatiin dan para admin perhatiin juga. Di setiap motor Technotuner main itu, Kohan itu selalu ada di start dan pasti ada di samping joki. Oke. Itu udah pasti. Itu jadi tanda tuh ya. Itu udah pasti. Kalau itu nggak yang ada Kohan pertama. berarti bukan gitu. Iya dong, logikanya gitu. Sedangkan setiap saya main pun coba tolong diperhatiin, kan banyak juga media-media yang liput dan ada juga beberapa media yang lumayan dekat sama bengkel untuk pasang GoPro, dan di situ juga terlihat bahwasannya ya memang nggak ada Kohan di start. Yes. Itu bagi orang yang ngelihat di secara real time yang ada di sana nih, bisa jadi kan tahu oh nggak ada Kohan berarti bukan. Cuma kan netizen juga bisa lihat kadang khusus dia nggak ketahuan ada Kohan apa enggak. Ya, tapi iya saya pikir logikanya gini, karena memang ME itu dari lahir di GoPay-meternya itu di Tekno, dan kalau misalkan emang jadwalnya lagi bentrok sama Tekno atau Tekno lagi sama KMS lagi ada partai bareng, mau nggak mau kita satu pit biar joki tuh nggak bolak-balik bang. Iya. Benar gak sih? Nah dari situlah netizen berpikir kayak seperti, ih dia satu pit nih, ini pasti mesinnya Tekno. Nah, iya. Sedangkan logikanya kalau memang itu mesin Tekno, kenapa nggak Kohan yang temenin di start? Kenapa nggak kru-kru Technotuner yang temenin di start? Ya, satu Coba, ada. iya. Dan kalau memang dari netizen atau dari para abang-abang kita nih yang senior-senior pada nggak percaya, coba dicek di YouTube. Abang ketik aja Technotuner, semua partai dia pasti ada Kohan di sampingnya ME. Oh, ya cukup jadi perhatian sih ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Mudah-mudahan. Cuman kalau misalkan kayak abang bicara gitu, kayak yang tadi ubah mindset para itu ya, para netizen ya, itu susah sekali. Susah ya. Karena mungkin udah Melekat banget ya. udah melekat banget gitu. Melekat banget. Masa sih nggak bisa menghargai kayak saya pihak sebagai owner, saya punya mekanik, saya punya manajemen yang udah proses lumayan panjang. Sekali main waktu itu pertama kali sama si Diah lah kita sebutnya. Tapi beliau malah ngeteknya itu Technotuner bang. Nah, itu. Terima kasih atas persahabatannya, tagnya Technotuner. Saya langsung ngechat pakai Instagram pribadi saya ke joki tersebut dan gak direspon. Dan saya coba ngomong minta tolong sama ME langsung, ME ngechat joki tersebut dan dibales. Dan langsung dihapus videonya. Rata-rata kan media tuh memang suka naruh GoPro tuh ya. Ya memang kepentingannya sih Konten gitu kan. karena mata pencarian para media ya dari konten. Karena itu salah satu angle menarik gitu kan dari buat penonton lah gitu kan. Tapi kepentingan lain atau dari sisi abang tuh ada kerugian nggak sih naruh GoPro sih? Dibilang lo kerugian udah pasti ada, karena time kita itu ketahuan di situ. Jika di sama orang yang memang Yang nggak bertanggung jawab. Saya dekat sama admin ini, satu contoh, dan ada crash. Dan dia udah sempat tahu ada tem. Motor dia pernah taruh GoPro di motor saya dan temnya ketahuan segala macem, dia nggak suka. Dan dia pindah, contoh dia pasang GoPro di bengkel lain yang pengen lawan saya, dikasih tahu lah temnya. Itu bang. Itu sisi kerugiannya, kerugiannya gitu kan. Tapi antisipasi untuk hal itu, abang akan lakukan apa nih? Misalnya nih ada media, contohnya saya lah misalnya gitu kan, naruh gitu kan. Nah ada peringatan-peringatan atau batasan-batasan yang abang? Nggak pernah sih bang, saya. Nggak pernah. Kayak misalkan dari pihak manajemen siapa yang bilang, bos ini ada yang mau pasang GoPro segala macem. Oh saya cuma nanya medianya siapa. Yang menurut saya nggak saya terlalu tahu dan saya nggak terlalu kenal orangnya seperti apa, saya nggak akan kasih pasang. Karena setiap media yang pengen pasang GoPro ke saya itu, saya pasti selalu tanya-tanya dulu ke teman-teman saya yang anak-anak motor. Media ini gimana, gini. Pernah ada track record yang bikin kecewa gak segala macam? Oh nggak ada, nggak apa-apa segala macam. Ya, saya kasih pasang. Ya, berarti cukup jadi perhatian ya. Ya karena menurut saya kan
para media balap kan mencari mata pencariannya ya dari konten. Iya. GoPro itu menurut saya sangat dari perkembangan balap ya. GoPro itu sangat mendukung banget sih. Yang pertama menghindari kecot lah. Iya. Ya. Kamu sih jadi bahan bukti lah. Jadi gitu bahan kan. bukti. Tapi cuman kalau misalkan ketemunya tim tempur ya susah juga. Iya. Kalau saya dari dulu main motor itu paling cengli. Kalau saya main motor saya kalah setengah sok. Terus dan emang ada buktinya. Joki saya itu pasti selalu saya ajarin kalau memang masuk bilang masuk, kalau kalah bilang kalah. Kalau misalkan kalah kita bayar, kita tinggal ngebal lagi, kita proses lagi, berarti kita ada yang salah gitu loh. Iya, iya. Jadi tinggal proses lagi ya. Kalau emang Tuhan kasih jalan ya kita coba main lagi. Terus bicara komunikasi nih antara joki, mekanik, mungkin keterlibatan owner lah gitu ya. Komunikasi dari sisi nyeting atau balap, alasan-alasan kenapa kalah misalnya kalau kalah gitu ya. Nah, Abang berharap ke joki-jokinya Abang tuh gimana tuh dari sisi komunikasinya tuh? Jujur dari sisi apa yang dirasa gitu. Iya kan? betul, kalau misalkan kita bicara amit-amit kita kalah lah. Bahwasannya ini motor memang kesalahannya joki, dia nge-miss oper. Segala macem. Akuin. Atau enggak ini motor emang nggak sanggup. Ya ngomong aja jujur, nggak apa-apa. Daripada dia ngebela diri, kayak contoh misalkan miss nih di 6. Segala macem, dioper gigi nggak masuk, segala macem. Terus kan itu kan tanpa sengaja kayak bikin mindset ownernya itu berpikir ke krunya. Iya. Selain joki kan cuma bawa. Iya. Benar gak? Nah, kayak misalkan keras nih, berarti ya itu salah entah mekaniknya, entah asmeknya. Pasangnya nggak bener, segala macam. Itu kan malah itu malah jadi salah-salahan. Gitu. Ya komunikasinya open ya, jujur ya gitu ya. Dari mulai nyeting jujur gitu aja, ya. Nyeting segala macem. Kalau misalkan kurang di mana. Tapi untuk sejauh ini Mee adalah menurut saya pribadi sebagai owner KMS juga, Mee adalah salah satu bukan satu-satunya, mungkin banyak yang seperti dia juga. Cuman sampai sejauh ini menurut saya Mee adalah joki paling jujur, paling cengli, paling gak pelit ilmu. Itu yang harus orang lain tahu. Orang lain berpikir kayak Mee itu pelit ilmu. Enggak, salah banget. Mee itu gak pernah pelit ilmu. Karena saya pernah lihat depan mata saya sendiri, dia sharing sama joki-joki lain. Dia nggak pernah takut. Dari cara bawanya gimana. Kalau misalkan di Sentul itu ya, ini anak punya patokan dalam hal oper gigi. Dia tuh RPM itu pinter sekali. Dan dia nggak pernah takut. Dan saya waktu-waktu saya pernah sewa Sentul, saya bawa Daryl dan dia. Dan Daryl itu kadang saya tuh suka iseng, Bang, satu motor nih mereka adu tem, yang menang lebih kecil saya kasih dia uang. Di luar biaya nyeting ya, biar seru-seruan. Dan misalkan contoh Mee yang menang, Daryl kalah segala macem, di situ mereka sharing, Bang. Coba cara lu buka RPM begini, cara lu oper begini, dan di jarak segini lu coba masukin giginya begitu begini. Sekarang kita bicara kepribadian. Kepribadian Mee di luar suka sharingnya ini gitu kan. Misalnya kan Abang juga nggak selalu posisi sama Mee atau joki-joki lain itu di urusan balap gitu kan. Betul. Kan? Nah di luar itu misalnya entah lagi hangout lah atau apa gitu-gitu, Abang bisa nilai Mee itu kayak gimana sih Bang? Sopan. Orangnya sopan. Pokoknya baik lagi nih anak. Kalau orang nggak tahu dia pasti bilangnya sombong. Dari sisi apa ngeliat sombong? Cuek dia orangnya. Cuek maksudnya cuek cepat ceplos apa cuek diem aja? Diem aja orangnya. Dingin gitu. Tapi aslinya tuh enggak. Dia tuh orangnya riang, baik. Nyablak nggak? Nyablak kalau udah deket. Manja banget. Dia tuh orangnya irian juga. Irian dia orangnya. Cuman yang saya salut iri itu dari apa? Dalam hal apa? Balap pokoknya. Harus dimanjain dia. Ngiri sama yang lain atau ngiri sama joki yang saya bawa juga. Sewaktu-waktu dia sih cerita dikit nih ya. Daryl itu
Saya beliin rangka baru waktu itu. Motornya lebih ganteng, stylenya lebih rapi. Karena memang kan itu kan kondisi baru semua bang, jadi lebih bersih. Motornya untuk Daryl nih? Iya. Padahal motor yang dibawa Mei lebih kencang daripada itu. Motor dengan spek yang sama maksudnya? Dengan spek yang sama, dengan korekan tangan mekanik yang sama. Motor ini aja digantengin. Lihat motor gua lihat naga hitam, nggak ada ganteng-gantengnya. Dia ngambek gitu, bercanda. Iya. Cuman ini anak sopan banget bang. Nah, kenapa beda apa speednya beda itu karena faktor apa tuh bang? Sama sampai saat ini ketahuan nggak kira-kira kenapa lebih kencang Black Dragon gitu? Nggak tahu ya. Ini ada waktu itu sempat Mei juga yang bawa kan yang satu lagi? Iya. Oh karena sama. Mei juga. Jadi gini. Namanya apa nih motor yang satu lagi? Gempita. Di bengkel itu ada Ninja 5 atau 6, sekitar 5 atau 6. Jadi semua motor yang ada di bengkel nyeting itu harus ada terlibatnya Mei di situ, harus. Walaupun cuma sekedar sharing. Sekedar nyeting. Sekedar nyeting. Walaupun nanti ini motor saya kasihnya ke siapa. Saya maunya Mei yang nyeting, Mei yang rapihin semuanya. Dan itu Mei pun juga sangat antusias kayak ya udah nggak apa-apa bos, biar gua aja sini yang nyetingin. Biar gue yang bantuin lu untuk rapihin ini motor. Kalau udah jadi lu kasih ke joki, terserah lu mau kasih ke siapa. Nah kan ini karakternya beda nih, cerita anggap beda gitu. Itu ada kekhawatiran nggak? Misal perlu nyeting juga dong berarti dong? Ya betul. Kan? Nah dari situlah Mei sharing. Ini loh karakter mesinnya itu seperti ini. Jadi kurang lebih cara bawa lu coba untuk kayak ngikutin karakter ini mesin. Dan sejauh ini saya lihat Daryl makin kesini tuh udah semakin klop. Ngikutin saran gitu kan. Nggak pelit ilmu kok Mei orangnya. Baik. Terus antara Mei sama Diba udah pernah sharing juga? Belum. Diba itu Diba nanti dibawa apa? Di Manihes. Ninja juga. Las Casa de Papel. Waktu itu saya kontrak Diba nyeting bareng Yudhistira Jebir. Mei posisi lagi di Bali waktu itu. Lagi jalan-jalan sama temennya. Sama manajemennya dia lah waktu itu. Ada manajemen sendiri? Dia ada manajemen sendiri waktu itu. Di luar KMS nih? Di luar KMS. Manajemen pekerjaan. Kerjaan. Di luar balap. Di luar balap. Dia lagi jalan-jalan. Jadi waktu itu. Nah ini saya cerita sedikit lagi deh bang. Ini motor waktu itu saya bawa 2. Itu ada tiga. Naga hitam, Manihes, sama Gempita. Ini motor disetting sama Diba, disetting sama Jebir dengan tem sekian kurang lebih hampir sama. Tapi molor di saat, maksudnya beda lah sama Mei nyeting. Mungkin ini mesin naga hitam udah melekat banget sama dia ya. Oh, selama ini Mei masih lebih kecil nih? Oh dia, paling kecil dia doang. Jadi ini pas ini motor disetting naga hitam molor tem ya. Terus udah beda 0, berapa ya Meng? 3 ya Meng? Apa 0,2? Oh 0,2. 0,2 aja udah 2 motor bang. Iya. Nah gitu. Pulang, saya bilang ke mekanik saya bilang ke manajemen saya, itu motor jangan diapa-apain. Besok Mei pulang dari Bali, gue udah chat dia. Besok Mei yang settingin. Gue pengen lihat dengan kapasitas yang sama, dengan kondisi yang gak diapa-apain, bisa gak turun? Dan nyatanya memang balik lagi. Kesekian dengan tem yang saya pengen. Terus secara bobot Mei dengan joki yang lain tuh lebih beratnya? Mei jauh. Lebih beratnya? Kenapa? Ya setahu saya itu Diba bobotnya itu di bawah 45. Daryl lumayan berat ya Mei ya. 47-an, 48-an ya Mei. Mei itu sekitar 52, 53 kayaknya. Nah, ada tuntutan abang tentang bobotnya Mei nggak? Ada dong. Ada. Disuruh ngapain? Jadi kalau misalkan kita lagi makan, saya selalu bilang Mei jangan makan terlalu banyak. Oke. Saya selalu larang ya itulah resikonya jadi joki.
mau nggak mau, soalnya kan bobot menurut saya juga lumayan penting. Iya. Atau enggak jalur alternatifnya itu, ini sedikit sharing dari saya. Jalur alternatifnya itu kalau misalkan jokinya berat, entengin di mesin. Entengin di mesin. Entengin di mesin. Contohnya bisa pakai baut. Kita pakai aja titanium full. Cuman ya harganya ya lumayan sih bang. Iya, pola makannya jadi saya pernah makan barang sama dia nasinya cuman dikit banget. Gitu banget ya. Cuman kasihan, cuman ya itu udah tuntutan juga sebagai joki juga. Iya, memang ya kayak atlet lah ya gitu kan, harus jaga berat badan ya. Itu udah resiko kalau menurut tanpa saya. dituntut, jadi emang harus gitu. Udah kewajiban. Karena kalau di luar ekspektasi jadinya ya nggak enak jadinya kan, motor dia juga yang rugi. Iya. Korek nih. Entah ini nggak tahu dia balik lagi atau enggak ya, harapan lah ya, harapan untuk kedepannya dengan joki yang udah dicapai atau enggak udah sesuai target keinginan abang nih, si ini gitu kan. Dan nggak nambah joki kan? Nambah? Enggak. Motor yang buat joki lain aja belum jadi. Iya. Iya. Ngikutin perkembangan ini nggak sih? Yang dari Polda tuh apa? Street race? Ikut. Itu perkembangan itu ya? Kita pernah ikut juga. Viral motor kita masuk berita. Yang di Ancol? Yang di Ancol motor kita masuk berita. Yang motornya mana? Gempita. Oh, yang bawa? Waktu itu? Mei juga. Nah saat itu belum dikontrak kan? Udah. Ya? Oh udah. Kita kontrak Mei. Nah ini. Kita kontrak Mei itu Desember tahun lalu. Udah jalan lama ya? hampir setengah tahun. Dan orang nggak ada yang tahu mungkin. Ada yang tahu mungkin beberapa doang teman-teman dekat saya. Justru yang rata-rata tuh kayak baru sebulan 2 bulan gitu kan, karena emang eksisnya di bulan-bulan ini kan gitu kan. Tapi di postingan ME itu ada jelas foto saya berdua sama dia. Dia posting kayak bahwasannya dia senang punya keluarga baru dan mari kita kayak berkembang bareng. Dan jujur dengan hadirnya ME di bengkel itu ngedongkrak semuanya. Salah satunya atau apa aja kira yang ngedongkrak nih? Kekompakan tim. Kedua, dari orang nggak tahu KMS itu siapa, Komeng itu siapa, sekarang jadi udah tahu. Lumayan lah. Dan banyak banget kayak masalah misalkan kayak dibilang ini motor bengkel inilah, bengkel itu, dan ada beberapa netizen pun yang ngedukung. Dan ngedukung itu ya karena memang tahu bang. Iya. Bahwasannya ini motornya memang buatan tangannya Komeng. Dan ada kok beberapa netizen yang main ke bengkel. Oh gitu. Saking penasarannya gitu loh. Ya, benernya motor dia iya, gitu iya. kan. Dan ini ada salah satunya yang kayak kalau memang ini mesin orang, mesin bengkel lain, logikanya ini motor nggak akan ada setiap hari di bengkel. Iya. Benar gak sih? Iya. Nah, itu. Bisa bolak-balik gitu kan. Apalagi saya bawa sampai ke Jogja ini. Murni pinjam punya mesin KMS. segala macem. Nggak ada Maksudnya, kolaborasinya. kalau misalkan emang penasaran, emang bener gak sih ini motornya KMS segala macam, datang ke bengkel. Pasti ada. Ini mah pasti mesin orang ini segala macam, nggak bakal berani dia kasih lihat isi dalamnya. Saya bongkar bang mesinnya. Asik. Saya bongkar, saya kasih lihat. Tapi saya nggak kasih tahu korekannya berapa, berapa. Cuman kalau emang mau lihat, saya kasih lihat. Kasih lihat mekaniknya juga. Kasih lihat mekaniknya juga. Nih orang ini. Mekanik saya malu-malu bang. Iya, kalau diem ilmunya banyak. Itulah kehebatannya dia. ABG masih kecil. Masih kecil. Umur berapa Meng sekarang Meng? 28. Udah nikah? Belum. Lurus nikah dia. Merokok enggak, mabok enggak, perempuan enggak. Dulunya, waduh. Jangan cerita masa lalu ya Meng. Nangis ntar ya? Nangis dia nanti. Cukup yang tahu-tahu aja Meng. Tapi hebat. Orang nggak ada yang tahu dia bang. Komeng itu siapa? Nggak tahu. Ini saya cerita sedikit ya. Beliau adalah salah satu murid langsung almarhum Suuncang. Kalau pemain lama mungkin tahu ya Meng ya. Suuncang almarhum siapa ya? Suuncang dulu dia spesialis apa Meng? Matic. Beliau almarhum itu adalah spesialis Matic. Di tahun berapa dia eksis ya? Wah dulu dia terkenalnya tahun berapa Meng? Masih 90-an?
90-an ya? 90-an dia udah saat main itu motor, Meng. Bang Komeng umur berapa tuh? Jadi ngasih-ngasih doang atau waktu Sering disuruh datang ke bengkelnya almarhum dulu. dan bisa berarti secara otodidak dong ya berarti ya? Otodidak, Otodidak dan memang ngulik gitu ya? ngulik. Komeng sampai ada contoh nih, mau bikin standar bebas, dia ada buku, Bang. Catatan dia pribadi atau Catatan memang dia contekan pribadi. dari Enggak, kalau almarhum? almarhum itu kan hanya Matic. Oh, iya, bener-bener. Kalau misalkan Ninja itu Komeng, saya nggak tahu ya, dia sharingnya sama siapa aja. Kan dia kan ada ikut sahabat mekanik juga segala macam. Teman-teman mekanik dia cerita juga ada banyak. Dia ada buku. Nah, ukurannya segini. Sekarang masih tetap nyontek buku atau udah di luar kepala? Di luar kepala dia bikin apa-apa. Ini yang abang nilai kemampuan dia buat apa aja tuh? Ninja sama Matic. Matic duluan apa Ninja duluan? Yang dia mampu? Yang dia mampu. Dulu Matic. Karena udah nggak ada bos yang mau bikin Matic, sekarang Ninja semua udah di luar kepala sama dia. Udah tinggal nggak nyontek lagi dong berarti ya? Enggak. Kita lagi coba kemarin saya support dia untuk bikin 4 tak. 4 tak FU? FU. Klep standar. Masih ngeraba-ngeraba juga. Oh iya, MS nggak main Matic? Ada 200 cc doang. Udah sesi dong? 201. Di 201 ya? 201. Di bawah siapa? Kalau Matic, Atau ada rencana di bawah siapa? saya maunya joki cewek. Ini menarik nih. Dan saya bikin 201 Matic itu karena nggak sengaja, Bang. Saya pertama kali ikut event 201, saya bawa tune up saya. Saya Itu kapan? Itu kapan ya, Meng? 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, Meng? Yang kita ke Bandung, 2 bulanan ya? 3 bulanan yang 3 bulan lalu. Saya lagi di Bandung. Itu apa sih, Meng? Brigif. Oh, Brigif. Iya, saya di pedok ini dan sebelah saya itu ada, semoga ini jokinya nonton nih. Amin. Ya, jadi ini pedok saya. Ini saya sebelahan. Dia bawa Matic. Joki cewek. Saya nggak tahu namanya siapa. Saya justru dari kemarin-kemarin tuh lagi cari tahu. Sampai sekarang? Sampai sekarang soalnya motornya saya lagi preparein di 201. Jadi dia ini joki cewek. Bawahnya tuh cakep. Bukan orangnya juga cakep. Iya, itu gue mau tanya. orangnya juga cantik dan dia bawa motornya itu rapi, Bang. Jadi kalau menurut saya kalau perempuan itu bawa motor itu lebih perasa lah kalau menurut saya. Lebih peka. Jadi ada yang diincar nih ya 201, jokinya cewek. Jokinya cewek. Namanya ampe lupa nih, bukan ampe lupa. Namanya sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu saya namanya siapa. Terus gimana cara nyarinya nih? Tapi saya ingat mukanya, Bang. Berarti harus datang ke sono terus dong. Ya mudah-mudahan siapa tahu. Ada 201 samperin. Iya, Berarti bengkel yang dimainin sama cewek yang sampai yang sekarang ini tahu? Enggak tahu. Bengkelnya nggak tahu juga? Nggak tahu. Dari seragam nggak bisa ngelihat? Enggak. Saya nggak bisa lihat. Soalnya waktu itu kan 201 kan nggak wajib wear pack. Jadi nyamar sama semua. Cuman saya ingat mukanya. Terus saya berharap kalau misalkan saya lagi scroll Instagram ketemu. Soalnya saya ingat, Bang, mukanya, Bang. Instagramnya ada? Nggak ada justru itu. Kalau ada saya DM langsung. Nanti saya coba tanya-tanya. Tanya-tanya media pasti pada tahu. Kan dia pasti nggak banyak lah. Si ini bukan, ini bukan. Ya, Instagramnya ini nggak gitu-gitu. Soalnya joki cewek kan cuma itu doang. Iya. Kebaca apa? Ketahuan berapa orangnya gitu. Pasti. Saya tujuan bisa saya lah, Bang, pasti ketemu. Bikin Matic 201. Nah, rencananya jadi dulu baru nyari atau Jadi dulu baru nyari? Soalnya saya juga lebih suka dari dulu, dia dari pertama kali saya punya motor, saya selalu ngomong sama tim, kalau mau main harus disiapin sebagus mungkin. Baru nyari joki. Baru cari joki, baru cari musuh. Ini motor harus benar-benar siap, biar kita juga nggak kesannya tuh ngeremehin lawan. Iya. Seperti perkataan semua lawan berat, Bang. Berat. Nggak ada yang gampang. Ya, sempat ngobrol juga di media. Makanya. Jadi ya joki cewek, jadi penasaran siapa ya. Iya, saya sampai lupa, Bang.
Saya bukan lupa, nggak tahu malahan namanya siapa. Jadi itu first impression ya, kayak pandangan pertama Kayak dari ngeliat wajahnya. pertama Lihat dari wajah lihat dulu, cakep. wajahnya cakep, terus kedua bawa motornya juga bagus. Motor juga bagus. Tertarik saya. Oke. Nah, Dua dari hal situ, itu jadi tertarik. dari lah hari ya. dan di situ detik itu juga saya ikut 201. Di situ ada boleh gak saya sebutin? Iya. Ada wahana apa, Meng? Wahana baru itu dia jual rangka Matic. Detik itu juga saya pesan untuk Mio Untuk Mio itu 200 cc. Perkara saya ngeliat itu joki doang. dipegang komentar ya. Ntar lo yang lobby ya, Meng, jokinya. Lah kok gitu? Nah, Lebih. Dan ini cewek nggak peduli nih dia dari asal daerah mana nih, nggak peduli. nggak peduli. Berarti ibaratnya ini spesialis 201 dong berarti kan. Event berarti. Event. Jadi ya ada event dia datang, event dia datang. Nah, Kalau biasanya kalau misalkan dia mau main GoPayMeter juga saya support, Bang, pasti, Bang. ya, iya sih asik ya. Itu unik banget, keren banget nih. Iya, contoh kalau misalkan dia bilang, "Bos, tolong bikinin GoPayMeter Matic, saya pengen coba." Saya bikinin. Gini dong, lawan cowok-cowok gitu keren Nggak banget. apa-apa. Itu Tapi belum ada kan, Meng, sejarahnya? ya, iya. Belum ada ya. Gope cewek mau lawan siapa aja gitu, misalnya entah itu dilamar atau ngelamar gitu. Pasti banyak joki yang tegang juga kalau ketemu dia. Iya, kalah tengsin. Menang, iyalah cewek. Itu lah. Nggak enak kan jadinya. Iya, udah jadi tuh keren tuh, sumpah. Iya, makanya Atau kalau misalnya nggak mau tawarin aja. berusaha seenggaknya, Bang. Iya, gope dong, sentul. Walaupun dari Jawa udah datengin aja. Dia deket kok itu pasti. Dia waktu itu kita di Bandung ya, Meng ya. Bandung ke Sentul mah juga nggak terlalu jauh ya. Iya. Di Bandung bukan berarti di orang Bandung kan berarti kan? Bukan. Kayaknya Jawa deh kebanyakan ya kalau cewek ya. Iya. Cuman Iya, ya, kayak Dela siapa gitu. tahu aja jodoh, Bang. Pesan terakhir sih kalau dari saya pribadi ya. Untuk anak-anak balap yang sampai dari dulu. Maksudnya untuk anak-anak balap yang main motor. Dari sekarang sampai ke depannya menurut saya main motor yang cengli aja. Dari sisi apa nih, Ceng? Dari kita main, nggak usah adalah kecot-kecot segala macam, drama-drama. Kita kan tujuannya kita juga satu hobi. Kita adu mesin bukan adu otot. Ya jangan kayak misalkan kita usil sama orang, ya jangan lah. Soalnya kan kita nggak tahu siapa sih ini orang gitu loh. Iya, iya. Nggak lah, contoh, oh ini dia punya backingan segala macam, nggak usah lah. Soalnya kan kita kan adunya mesin bukan adu otot, Bang. Jangan ada prasangka hal lain gitu ya. Dan jangan pernah nuduh kalau itu adalah mesin orang lain. Udah itu aja. Iya. Harus bisa hargain prosesnya orang lain. Siap screwed kalau memang ada proses itu gitu kan. Nah, Gitu kan. masa setiap main saya harus kayak videoin juga kan nggak juga. Ya, dan semuanya lancar. Perkembangan KMS juga melesat. Ya, dengan mekanik handal, joki-joki handal, joki-joki terpilih juga ya, Bang. Itu joki impian ya berarti ya. Iya, target kalau Target. kalau main itu target pribadi. Termasuk yang lain juga target. Target Diba pun target juga. Target juga. Malah justru Mei orang yang terakhir yang terakhir yang ditaksir tapi justru jadi pertama. Iya. Ya kan? Ya, oke. Sampai di sini dulu obrolan gue sama Bang Ari. Salah satu owner dari KMS. Thank you ya. Thank you.